Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Waalaikumsalam warahmatullahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma fis samawat. Alhamdulillahi ma fil ards. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ma fi bainahuma. Alhamdulillahi ladzi hadanil hada. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Amma ba'dah. Para salikin, jamaah, sahabat, kolega, dan juga izin pada guru-guru saya, izinkan saya membaca sekaligus mengembangkan dari kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Imam Ghazali. Untuk itu mari pertama kali kita bersyukur kepada Allah ala kulli halin wa nikmatin biqoli alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Para salikin dan sahabat sekalian, kita ini dalam sebuah perjalanan yang jauh, yaitu akhirat, dan kita harus membawa bekal amal yang mentes, amal yang berbuah, amal yang betul-betul bisa diandalkan. Tapi amalan seperti itu menurut Imam Ghazali, dan ini juga ditukil dari Al-Quran dan juga Al-Hadis, As-Sunnah, bekal itu tidak mudah. Karena orang yang bekal itu kita harus mempunyai, harus melewati namanya aqobatul ilmi wal ma'rifat. Kita harus tahu ilmunya, tahu caranya, kemudian kita juga harus membersihkan diri, yaitu pada aqobatut taubah. Dan kita juga harus menyingkirkan halangannya, aqobatul awaik. Ya, setelah itu kita juga harus mempunyai bekal untuk menghilangkan rintangan, awaikul awarik. Nah, ternyata dalam posisi seperti itu, ya mulai dari ilmunya punya, kita sudah membersihkan diri, halangan sudah kita rintangan sudah kita hilangkan, dan yang kedua adalah bekal-bekal cara membersihkannya kita juga punya. Ternyata tidak mudah. Ilmu kita bisa menjadi hilang, amal kita juga menjadi tidak tercatat. Mengapa? Karena memang banyak penyakit. Penyakit itulah yang bisa mempengaruhi terhadap kualitas dari amal kita. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kita tidak tahu amal kita itu yang mana diterima. Karena kita pada prinsipnya punya penyakit, punya hati, punya nafsu sebagai bukan punya hati, punya nafsu yang merintangi. Ya. Penyakit-penyakit hati yang merintangi terhadap amal kita. Nah, renungan Imam Ghazali saat kita lemah motivasinya untuk beribadah, maka dengan demikian beliau menyatakan perlu kita harus melalui namanya awaikutul bawais. Ada motivasi, mengembangkan motivasi, melakukan endurance di dalam perjalanan berikutnya. Nah, aqobaul bawais ini disebut atau sebut saja motivasi. Kita pada tahap itu ya, Bapak sekalian ngaji kita, yaitu kita pada posisi aqobatul bawais. Seseorang di dalam beramal, beribadah, melakukan kebaikan-kebaikan itu, ketika hati kita lemah, ya, maka dengan demikian harus didorong.
Aqobatul Ba'is adalah tanjakan, ya, tanjakan yang kelima, yang di dalam perjalanan itu kita harus memiliki motivasi. Bapak Ibu sekalian, pasti insya Allah sudah pernah lihat itu. Lihat satu viral video singkat, pelari maraton begitu lama, kurang 90 meter sudah lemah lunglai. Nah, di situ ada motivasi, harus ada motivasi. Motivasi itu adalah community. Motivasi itu adalah majelis-majelis ilmi. Ya, tempat-tempat kita berzikir itu motivasi. Tanpa itu kita akan lemah, karena memang pada prinsipnya manusia itu memiliki jiwa yang gampang putus asa, lemah, berjuangnya juga tidak kuat. Nah, kalau ada teman di dalam satu majelis didorong untuk tetap beribadah, insya Allah kuat lagi beribadah. Jadi berteman kita yang bisa untuk mendorong agar amalan kita itu tetap baik. Nah, kemudian ada lagi digambarkan di situ, ada anaknya yang awe-awe yang memanggil dari ujung, ayo Bapak, motivasi tinggi. Ayo akhirat, ayo surga, ini kamu akan di situ, kamu menang, maju. Nah, itulah yang disebut dengan roja wal khauf. Jadi tanjakan yang kelima disebut dengan Aqobatul Bawa'is ini adalah roja dan khauf. Roja adalah berpengharapan mendapatkan rahmat dan ridha Allah sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan nanti di surga. Karena surga kita itu nanti adalah khalidina fiha abada, kita semangat lagi. Terus khauf, loh, saya sekian banyak beramal, jangan-jangan tidak diterima. Takut terhadap kita tidak punya bekal. Yang banyak neraca kita itu yang kiri, yang kosong itu, yang jelek-jelek. Yang kanan kok hilang. Nah, kemudian khauf, takut, maju lagi. Nah, ini disebut dengan bahwa Aqobatul Ba'is. Mari kita lanjutkan. Ini untuk mereview saja terhadap proses atau roadmap atau milestone perjalanan seorang dalam beribadah. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiyya fitarin amin ya rabbal alamin. Fahtaja ila qat'iha bi hadzainil madhkurain fa akhadha fiha bi husni taufiqillah azza wa jalla faqata'aha. Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, seseorang di dalam menuju Allah itu harus ada kekuatan menuntaskan setiap tanjakan. Caranya apa? Memohon taufikillah ta'ala. Di dalam Aqibatul Taubah kita sebut seseorang yang mendapatkan taufikillah, ya itu harus taubat. Taubat itu adalah mengakibatkan, melahirkan taufikut ta'ah. Pertolongan dalam taat itu Allah. Kalau tidak ditolong berat sudah, berat. Ya, urusan kerjaan berat, urusan teman berat, urusan kantor berat, dibully berat, akhirnya malas untuk dakwah, malas untuk berzikir karena takut tadi, takut urusan dunia tadi. Nah, kalau sudah mendapatkan taufiqillahi azza wa jalla fata'ahuma fatqata'aha, maka kita bisa menyelesaikan setiap etapa. Oke. Nah, dalam posisi seperti itu, seseorang setelah usai menuntaskan setiap tanjakan, dia harus kembali lagi. Oh, tugas saya ini. Oh, tugas saya itu adalah liya'budun. Bukan hal-hal yang lain. Tugas saya itu hanya menyembah. Tugas saya itu sujud pada Allah. Saya itu sujud kok berat banget ya. Gitu.
Kemudian motivasinya kuat lagi ya, kembali pada satu tujuan semula. Nah, dengan demikian falam yaro aikon wala saghilon wa wajada ba'isan wa ta'yan fanashita fil ibadah. Maka setiap kita itu yaro mengetahui aikon wala saghilon, melihat godaan, kemudian kita juga tahu sahilan, kita juga sibuk bukan urusan agama, wawajada ba'isan, kemudian kita bangkit dan kemudian mendapatkan motivasi untuk da'ian, untuk panggilan, untuk dorongan, fanista fil ibadah, maka dengan demikian kita akan bersemangat lagi beribadah. Jadi tetap dalam posisi manusia itu ada kelemahan, perlu ada dorongan. Dorongan itu adalah majelis taklim, majelis zikir. Kalau tidak kita malas nanti bergerak. Kita malas untuk berjuang. Fa'aqomaha wa'anakoha bitamamisau waruhbati fa'adamah. Kalau sudah seperti itu, motivasi bagus, maka kita akan mendapatkan apa? Bitamamisuk. Kita akan mendapatkan kesempurnaan dalam rasa beribadah. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat saya, coba kita bertanya pada diri saya sendiri atau kita sendiri. Kita itu sudah mendapatkan nikmatnya beribadah. Pertanyaannya, apakah jangan-jangan kita itu beribadah hanya pada posisi formalitas? Oh, ada kewajiban 5 hari sekali ya saya jalankan. Tapi tidak ada rasa. Zauknya itu nggak ada. Nah, kalau zauk nggak ada berarti apa? Taufikillah di dalam beribadah kurang. Taubatnya masih belum tuntas. Memohon ampunnya itu belum tuntas. Karena apa? Tidak mendapatkan bitamamis sauk. Tidak mendapatkan ketamam. Tidak kesempurnaan di dalam ibadah sauknya tuh, nah, itu nggak ada, tidak ada kerinduan, ya sauki ya, tidak ada rindu beribadah. Coba, ya udah, yang penting sholat, tapi nggak rindu, nah, gitu. Beda kan? Masa kita ada tugas kemana, kemudian nggak ada rindu pada keluarga, lah itu contohnya seperti ini. Waruhbati fa'adamaha, maka dengan demikian kalau seperti itu kita bisa langgeng dalam mengamalkan mudawamah. Ya, mudawamah. Kemarin kita sebutkan amalan itu dicintai oleh Allah. Yang penting adalah mudawamah. Fa in qalla, walaupun itu sedikit. Bisanya zikir apa itu diamalkan setiap hari, rutin, pakai ritme. Jangan kalau ingat zikir, kalau tidak, tidak. Nah, itu ya para Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah dengan demikian motivasi kembali lagi. Nah, ternyata tidak cukup. Fanadhuru fa'idzan innahu tabduli hadhil ibadah azimah allati tahmala fiha kullu dzalika aftani azimati wa huwa riya'ul wal ujub. Kita sudah menanam, kita sudah beribadah, siang, malam juga tidak lupa. Kita rajin bersedekah, kita rajin membantu orang, dan semuanya kita lakukan, ternyata ada namanya penyakitnya. Ya, kullu dzalika aftani azimatani, ada 2 penyakit. Kita nanam padi, sudah mau panen, tahu-tahu ada penyakit hama yang menghilangkan padi kita yang akan kita panen. Mahua, apa itu yang bisa menghancurkan tanaman amalan-amalan kita? Imam Ghazali menyebutkan adalah ar-riya wal ujub. Riya dan ujub. Riya adalah memamerkan semua amalan-amalannya,
ujub adalah membanggakan terhadap amalan-amalannya. Ujub hari-hari ini sedang kita bahas di kitab Maqasidul Riayah di hari Selasa. Jadi ujub itu tingkatannya ada 3. Yang pertama, ujub itu adalah membanggakan diri yang mengakibatkan meremehkan orang. Dan dia mengatakan, saya bisa tanpa bantuan kamu. Kira-kira kan gitu. Siapa kamu? Saya nggak butuh bantuan kamu kok, saya bisa sendiri. Itu ujub. Satu tingkat ujub menurut Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam disebut idlal. Idlal adalah pengakuan diri atas semua capaian yang dia peroleh itu tanpa bantuan Allah. Loh, saya itu kerja keras ya saya kaya. Loh, saya itu belajar dari kecil karena itu saya pintar. Bukan karena siapa-siapa. Lah itu sudah idlal. Ingat, kalau sudah ujub idlal, ancaman berikutnya dibiarkan oleh Allah menjadi istidrak. Apa-apa bisa. Itu istidrak. Bahaya. Nah, ujub. Sedangkan riya adalah tarotan yura'i bita'atin nasi fayufsidihuma. Riya adalah dia ingin dilihat manusia atas ketaatannya, maka ia dengan demikian fayufsiduhum. Kalau sudah orang riya, maka amalannya itu menjadi rusak taatnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita hati-hati, kita semua ya, tanpa harus menunjuk siapa dan siapa. Tapi kita harus hati-hati bahwa ujung dari apa yang kita lakukan itu ada penyakit namanya riya dan ujub. Riya bisa riya dan ujub bisa menjadikan amalan kita itu tidak berbuah. Gitu ya. Riya dan ujub, Bapak Ibu sekalian, itu ya bisa di awal, bisa di tengah, bisa sedang, ya, atau setelah amalan kita ujubkan. Bahkan berpuluh-puluh tahun amalan kita ungkap kembali kepada satu forum dalam rangka memamerkan, membanggakan diri, itu adalah bisa merusak amal kita. Karena itu waqa'ul ijabu bi asbabin ukhra ghairil ilmi waddin. Jadi ujub ya macam-macam. Tapi biasanya ujub itu di 2. Ya. 1 adalah di urusan ilmu, 2 di urusan agama. Tapi kalau riya bisa di ilmu, agama, dan kekayaan. Nah, ya, ini kalau ujub itu biasanya membanggakan loh ilmu saya. Ini loh ilmu agama saya. Ini loh saya tuh ahli ibadah. Tapi kalau pamer itu selain 2 ditambah dengan urusan fisik. Ini loh wajah saya. Ini loh pakaian saya. Ini loh cara performance saya. Itu biasanya memamerkan. Nah, itu semua bahaya di dalam ilmu ibadah. Jadi dengan demikian disebutkan bi asbabin ilmi waddin. Faman dzalika ijabal mar'i bi husni soti ya nasian li in amila ta'ala dzalik. Contohnya di dalam ujub di dalam ibadah adalah seseorang, ini maaf kalau saya menyinggung. Di sini disebutkan orang yang suaranya bagus ketika membaca Quran itu bisa ujub. Suara saya enak. Kalau saya jadi imam, nanti jamaah saya banyak karena suara saya merdu. Ini sholat atau qiraat? Nah, ini maaf ya. Ini kadang-kala ya ibu-ibu dan kita semua ya. Kadang-kala itu ditanya. Ini imam ini lagi sholat atau membaca Quran. Kadang-kala orang itu senang dengan membaca bacaan Qurannya imamnya ketimbang sholatnya. Sholatnya ogah-ogahan, begitu mendengarkan surat
seneng banget, tapi begitu sujud, begitu rukuk, dia hilang. Nah ini mohon maaf, kalau boleh setuju, kalau boleh saya, kalau sholat biasa saja, yang penting makhraj tajwidnya benar. Tidak usah dilakukan macam-macam. Ini menurut pandangan saya. Karena orang itu imamnya bisa ujub, makmumnya sholat karena bacaannya itu. Bukan karena sholatnya. Padahal sholat itu sujud. Sujudnya menjadi biasa-biasa, tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Jadi dengan demikian, as-soyti nasiyan li'anamillah ta'ala alidhalik waqad yahmilul husnus soit alal fujur. Maka dengan demikian, suara yang baik itu bisa melahirkan sebuah membanggakan diri. Apalagi itu di dalam di dalam sholat. Ini ya Bapak sekalian, ternyata ibadah itu berat banget ya. Tidak beribadah kok dicap jelek dan dicatat jelek. Ibadah kok banyak hamanya, banyak lemahnya, dan sebagainya ya Bapak Ibu sekalian. Mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ukhra yamtani'u an dzalik wa yalumu nafsahu fayajaba bi nafsihi. Maka di saat orang itu mencegah diri dari sikap dan riya serta ujub, maka dengan demikian ya fayah bitul ibadah alaihi wa yudlifuha wa yufsiduha. Maka ia menghilangkan nilai ibadahnya sendiri dan merusak serta menghancurkan. Jadi kita sebanyak mungkin, sekuat mungkin untuk bisa menghindari namanya ujub dan riya. Nah, dengan demikian, ujub dan riya setelah kita ada motivasi tadi, akobatul bawaisnya itu adalah roja wal khauf. Ya, akobatul kawadihnya itu adalah ujub dan riya, maka kita tahu berarti ada dokter, ada penyakit, ada obat. Ya, obatnya adalah kita harus menghindari yang namanya dua tadi, ujub dan riya. Nah, caranya apa? Resepnya agar tidak ujub dan riya. Wa qala al-mu'allif fahtaja ila qat'iha bil ikhlasi wa dzikr minnah. Ini resepnya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita pada posisi sudah cenderung maaf, pada posisi riya dan ujub, ya kita harus qat'iha, memutusnya dengan cara adalah bil ikhlas, dengan menguatkan ikhlas kita di dalam beribadah. Wa dzikril minnah, dan berzikir secara sempurna. Ya. Zikir secara betul-betul. Ya. Wa nahwi halis yaslamalahu ma yaf'alu min khairin, maka dengan demikian kita bisa terselamatkan dari dan menjadikan kita min khairin, dari kejelekan tadi ya, ujub dan riya, dan kita menjadi amal. Ini ya caranya dua saja, ikhlas dan zikir. Kalau sudah zikir, hati kita tenang, tidak ingin dipuji, ya ala bidzikrillah tatmainul qulub, maka dengan demikian kita bisa merasakan tadi ibadah. Wa qala al-muallif, ya para salikin, fa akhadha fi qat'i hadhil aqabah bi idznillah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menghindari, kita bisa memotong dari penyakit ujub dan riya tadi dengan cara biidznillah subhanahu wa ta'ala. Dengan ikhlas tadi berarti kita mendapatkan izin, dan mendapatkan izin dari Allah. Untuk apa? Agar kita itu betul-betul menyandarkan diri bahwa amalan kita itu adalah bihusnin ismatil jabbarin ta'ala wa ta'yidihi. Maka dengan demikian kita akan menjadi ditolong oleh Allah, zat yang maha luhur dan yang kokoh pengokohannya. Ya, ismatul jabbar,
ta'ala wa ta'yidihi. Kita menjadi kuat, kokoh beribadah karena memang Allah itu adalah Jabbarun. Allah itu adalah Maha Kuat. Karena itu ibadah kita menjadi kuat. Nah, nah ini penyakit lagi ya. Lalu tatkala seorang hamba telah selesai dari tanjakan ini, maka dia harus mendapatkan ibadah sebagai mestinya dan selayaknya. Ibadahnya bagus, caranya bagus, malaikat raqib atid akan mencatat dengan yang baik-baik itu. Hasilnya adalah betul-betul mendapatkan nilai sempurna. Dan ibadah kita wasalamta min kulli afatin, dan ibadah-ibadah kita itu terhindarkan, terselamatkan dari penyakit-penyakit. Ya, itu ya caranya ya. Ini ritme ya. Ini konjangter ada penyakit, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan apa, resepnya apa diberikan oleh Imam Ghazali. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, setelah merenung ternyata ia sedang tenggelam di samudra berbagai karena Allah Ta'ala. Ini sudah mulai menikmati. Ya, karena dikokohkan tadi ya, sebab begitu banyak karunia karena Allah kepadanya berupa bantuan taufik dan jaga tadi. Ya, min ibdati taufik wal ismah. Ya. Kalau sudah itu apa? Wa an ma'id ta'idi wal harasatil wal karomah. Maka dengan demikian orang yang ibadahnya bagus, mendapat taufik, dijaga oleh Allah, maka dengan demikian dia ditopang pengawasannya dan mendapatkan kemuliaan wal karomah, dan mendapatkan karomah dari Allah. Tapi sekalian ya, ini berat. Dan anehnya kadangkala kita itu beribadah ingin karomah itu yang tidak boleh. Ibadah saja, tidak usah saya pikir ini zikir sekian banyak biar saya mendapatkan karomah, enggak. Yang penting istiqomah. Wa inqalla, meskipun sedikit. Itu adalah ahabullah. Itu lebih dicintai Allah. Karena itu disebutkan al istiqomatu khairun min alfil karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Anehnya orang beribadah, khususnya teman-teman kita di pesantren itu inginnya karomah ini. Ingin mendapatkan karomah. Ya, ingin mendapatkan yang ada di ujungnya. Padahal harus ada proses. Nah, para salikin, wa khafa ayyakuna min itqala lisukri. Ya, kalau sudah seperti itu, ya orang sudah mendapatkan pengokohan Allah, maka dia harus lisukri, harus bersyukur. Ya. Kemudian agar ia tidak dan ia takut fayoka'a fil kufron, dan dia menjadi takut terjerembab di dalam sebuah kekufuran. Kadang-kala orang yang sudah istijrot, tadi kan ada ujub, idlal istijrot, semua bisa, semua mampu, semua punya, bisa, itu adalah kufur. Karena dia sudah mulai meninggalkan ketentuan dan prerogatif qada-qadarnya Allah. Ya. Maka dengan demikian fayang hatta antil kal martabah rafi'ah, orang yang seperti itu akan bisa, kalau orang itu sudah kufur, maka itu orang akan bisa diturunkan martabat mulianya itu hilang lagi. Kalau itu orang kufur. Ya. Allati ya martabatul khatamil khalisaini lillahi azza wa jalla, yaitu martabat pengabdian kita secara ikhlas karena Allah Ta'ala. Orang yang kufur, orang yang ujub, orang yang riya, berarti ibadahnya adalah di dalam posisi kekufuran, karena dia adalah mengingkari terhadap Allah dan dia merasa dirinya yang mampu. Maka dengan itu waqalal mu'alif fatazulu anhu tilkan nikmah karimatun min darubil altafillah ta'ala wa husni nadhari ilaihi. Maka menjadi hilang dari dirinya itu kemuliaan
Dan itu yang kita takutkan. Lemah lembutnya Allah kepada kita juga hilang. Ya, jadi lemah lembutnya Allah kepada kita lemah karena Allah itu juga Al-Qahar. Selain Jabar, Qahar. Allah itu penyiksa kalau kita jelek. Nah, dengan demikian yang paling kita takutkan itu adalah wa husni nadhari ilahi, dan Allah hilang melihat kita. Allah nggak mau menoleh kepada kita, itu yang kita takutkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, amalan kita ayo kita perbaiki ya, sekuat tenaga, mumpung masih ada waktu. Karena kita juga nggak tahu apakah amal-amal kita sejak kecil itu ada yang mentes enggak, ada yang netes enggak, ada yang melahirkan sebuah amalan yang berkualitas enggak, kita kan nggak tahu. Karena itu mulai sekarang, mumpung masih diberi waktu, kayak ada lagu aja ya, masih ada waktu ya, menurut Ebit GAD itu, maka ayo mari kita berbaik. Kita nggak tahu ya, 40, 50, tahu-tahu 60, tahu-tahu kita pensiun, tahu-tahu masalah. Tapi kita masih begini-begini saja. Inilah yang kita takutkan adalah Allah tidak melihat kita terhadap husnul nadhari ilahi. Allah tidak melihat terhadap kebaikan-kebaikannya dan hilang pada diri kita. Jadi kalau itu semua bisa dilakukan dengan baik, maka akobah yang terakhir, ya, alhamdulillah ya, akobah yang terakhir, tadi ada perusaknya ujub dan riya, itu dihilangkan. Maka Imam Ghazali menyebutkan fastakbalathu hahuna akobatul hamdi wasyukur. Ini yang paling indah. Kita akan mendapatkan tanjakan di dalam sebuah light in the jungle, puncak dari puncak. Gunung itu yang bagus kan di puncaknya. Nah, kalau di Ijen misalkan ada kawahnya, indah banget. Bromo ada di puncaknya, lihat indah banget. Itulah disebut dengan akobatul hamdi wasyukur. Nah, untuk itu Bapak sekalian, terima kasih untuk akobatul hamdi wasyukur akan kita bahas dalam sesi berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah meridhoi terhadap majelis taklim dan majelis ilmu yang kita bahas pada pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.